karena ada kegiatan progres untuk mahasiswa satu, jadi terganggu proses perkuliahan untuk S2. Dan sedianya memang jam ini jam Pak Dr. Endai ya, Pak Dr. Endai. Tapi berhubung mungkin tidak ada kabar, jadi saya izin menggunakan jam ini untuk bisa diskusi terkait dengan mata kuliah kita. Oke, di sini sudah hadir ada 9. Septi Fikriah hadir, Septi. Ada Septi Fikriah. Hadir, Roh. Septi hari ini presentasi ya? Septi Pak Ida, Pak. Oh. Kan, ada lagi yang mau presentasi sudah hadir belum? Sudah Bapak nih. Anissa ada, Anissa? Bisa juga. Anissa Fitri ya? Ya. Presentasi hari ini? Iya, Pak. Ya. Oke, sambil menunggu yang lain, saya ingin berdiskusi ya terkait dengan konsep-konsep pendidikan Islam. Itu ada tiga kata dalam pendidikan Islam itu. Yang pertama ada tarbiyah, yang kedua ada taklim, kemudian yang ketiga ada ta'lib. Nah, kira-kira apa sih sebenarnya makna ta'lim itu? Makna tarbiyah itu. Kita mulai dari siapa nih ya? Ada Syahril. Ya, Syahril. Kira-kira kalau makna tarbiyah itu apa, Syahril? Jadi ketika nanti ditanya, apa sih makna tarbiyah, makna taklim, makna ta'lim? Mungkin Syahril bisa menjelaskan nih makna tarbiyah. Dokter, kalau yang saya dengar, apa ya? Ini saya nggak, cuman sedikit mendengar terkait tarbiyah. Ya. Tarbiyah itu saya mengartikan menumbuhkan, Bapak, mendorong sebagainya. Bermakna. Gimana? Menumbuhkan, berkembang, Iya. Ini apa definisi secara sempit? Ya nggak apa-apa, yang penting ketika kita ditanya apa sih bedanya tarbiyah, taklim, dan ta'lib, itu paling tidak kita bisa memberi alasan, pemahaman. Ya. Oke, Syahril tadi sudah menjawab itu. Sekarang ada Foniyah. Menurut Foniyah nih saya panggil berdasarkan ininya ya, namanya nih. Foniyah, ada Foniyah? Ya. Iya, Pak. Tarbiyah itu apa? Makna tarbiyah itu? Mana tarbiyah itu? Tarbiyah itu kayak mengembangkan gitu, Pak. Memelihara kayak gitu, Pak. Mengembangkan terus? Memelihara, menumbuhkan, memperbaiki. Ya. Itu sih, Pak, pengertian menurut saya. Ya. Oke, makasih. Iyas, mungkin Iyas, ada Iyas di sini namanya. Bisa menjelaskan makna tarbiyah? Menurut saya pribadi, kalau tarbiyah itu lebih ke mendidik ya Pak ya, menyeluruh. Ya, mendidik. Yang mendidik ya. Kalau untuk taklim itu lebih ke mengajar. Memberikan ilmu tanpa memberikan yang lain, tanpa melihat pahalanya, perilaku dan sebagainya. Ya. Jadi, bisa agak dekat ke mikrofon nggak agar terdengar jelas? Kurang ini Pak, itu kiri jalan soalnya. Ya. Oke, makasih. Makna tarbiyah. Ya. Kemudian ini ada Septi Fikriah. Sambil menunggu rekan-rekan ini, mana tarbiyah apa menurut Septi? Tarbiyah, setahu saya tarbiyah itu artinya pendidikan ya Pak. Ya. Makna mendalam dari tarbiyah itu apa?
pendidikan, dunia pendidikan, di mana kita belajar mencari ilmu gitu Pak. Ya, ya semuanya yang saudara sampaikan itu betul. Terima kasih. Maya, mungkin Maya Maulida. Makna tarbiyah itu Pak Maya. Ya, di rumah Bapak. Gitu sambil nyimak. Tarbiyah itu. Tapi kalau ya tarbiyah betul artinya mungkin mendidik. Tapi tadi mungkin transformasi juga apa? Transfer pengetahuan ya Pak. Bisa Ya. seperti itu juga. Baik kognitif, afektif dan lain-lainnya. Secara ini Jadi, itu Pak. ya makasih ya. Jadi apa yang saudara sampaikan terkait dengan makna-makna tarbiyah itu ada benarnya, tapi memang harus dilengkapi. Jadi tarbiyah itu memang tadi sudah disampaikan juga, makna utamanya memang mendidik, membimbing, mengembangkan. Nah, kata tarbiyah itu bisa bermakna juga bagaimana memposisikan seseorang guru ya, terutama itu memiliki sifat-sifat ketuhanan. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani, sebagaimana Tuhan membimbing ya, seperti memiliki sifat-sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan itulah sebenarnya yang masuk pada yang harus dilakukan oleh seorang pendidik. Karena dalam Islam, pendidik itu adalah orang-orang yang mulia, orang yang memiliki derajat yang mulia setelah Nabi. Ya. Nabi mengajarkan kebaikan, maka pendidikan itu setelah Nabi tidak ada, diberikan kepada seorang guru. Karena itu guru harus mendidik. Kemudian istilah tarbiyah itu di mana seorang itu membimbing, mendidik ya, seperti Allah Tuhan memberikan kasih sayang kepada makhluknya. Jadi makna tarbiyah itu secara umum makna pendidikan ada di situ. Untuk mengembangkan manusia dengan konsep fitrahnya, itu tarbiyah. Nah, kemudian yang kedua, setelah selain tarbiyah itu ada ta'lim. Nah, ada ta'lim. Nah, mungkin ada Fajar nih, Fajar Nofriansyah. Menurut Fajar, ta'lim itu apa ta'lim? Ya Pak, baik. Kalau menurut saya ta'lim itu kan dari bahasa Arab itu ya Pak, yang ta'alama ya Pak. Ta'lim berarti artinya proses pembelajaran gitu Pak. Proses pembelajaran. Dari yang nggak tahu sampai dia tahu Pak itu. Ya. Apakah hanya tahu saja? Dari tidak tahu menjadi tahu? Bisa nggak tahu doang Pak gitu. Ya. Pak bisa memahami gitu Pak, lebih dalam lagi gitu. Ya. Oke, kemudian terima kasih Fazar. Ini ada Rismawati. Ibu Rismawati. Ta'lim itu apa ya Rismawati? Kalau menurut saya itu, kalau taklim itu lebih kepada suatu pengajaran ya Pak, yang memberikan pengetahuan mengenai ilmu. Ya, betul. Ada lagi yang tambahkan? Ada Anissa Fitri udah belum tadi? Belum ya? Anissa, ta'lim itu apa ta'lim? Yang saya tahu, taklim itu pemahaman yang benar. Ya. Pemahaman kemampuan gitu, keterampilan yang benar gitu, yang mana ini mengacu kepada pengajaran itu. Oke, terima kasih ya Anissa. Kemudian ada Ibu Siska. Bu Siska, ta'lim itu apa ta'lim? Mentransfer ilmu Pak. Transfer ilmu aja yang ditransfer. Ya semuanya Pak. Ya kayak apa namanya, tentang kesadaran diri gitu. Maksudnya tentang transfer ilmu yang memang lebih mendalam lagi gitu maksudnya. Ya. Lebih menyeluruh. Terima kasih ya. Apa yang saudara teman-teman sampaikan ini juga benar. Cuma kita juga harus memahami juga bahwa makna taklim, kalau tadi tarbiyah itu secara mendalam, kalau taklim itu lebih cenderung pada aspek-aspek yang sering kita sebut sebagai kognitif,
afektif, dan psikomotorik. Ya, itu ta'lim. Nah, ta'lim itu juga mengajarkan seseorang untuk lebih memahami sesuatu yang akan dihadapi oleh dirinya dalam kehidupannya. Nah, ini kan sesuai dengan perintah Rasulullah untuk mengajarkan anak-anak kita sesuai dengan zamannya. Jadi itu ta'lim. Jadi aspek kognitif, aspek pengetahuan. Diasah olah pikir, olah kata, olah hati, olah jiwa. Itu masuk ta'lim. Nah, saudara belajar ilmu kalam, belajar ilmu keterampilan, belajar ilmu lainnya, itu mencakup ta'lim. Cuma kata ta'lim itu ya dalam surah ta'lim itu juga dalam surah Al-Alaq, yaitu Iqra' 'allamal insana ma lam ya'lam, itu ta'lim. Mengajarkan manusia dari apa yang mereka la ta'lam, tidak ketahui. Itu makna ta'lim. Nah, kalau tarbiyah itu maknanya lebih mendalam, kalau ta'lim lebih berorientasi pada ilmu apa yang diajarkan. Maka dalam ta'lim itu kemudian ada konsep fitrah. Fitrah bukan hanya dimaknai sebagai suci, tapi dimaknai sebagai potensi. Setiap manusia memiliki potensi, setiap manusia memiliki kecerdasan. Nah, kemudian kecerdasan-kecerdasan inilah yang diadopsi oleh pemikir-pemikir barat seperti Gardner dan lainnya yang mengatakan bahwa manusia itu memiliki multiple intelligence, kecerdasan yang beragam. Jadi kemudian Islam juga mengajarkan ta'lim, tapi makna ta'lim ini juga tidak lepas. Artinya manusia harus betul memahami terhadap hal apa saja yang tadi diberikan Allah kepadanya. Maka ilmu Allah itu sangat luas. Nah, kemudian di akhir itu ada ta'dib, ya. Jadi ada tarbiyah, ada ta'lim, ada ta'dib. Ini ada Pak Bahrudin. Kira-kira makna ta'dib itu apa, Pak Bahrudin? Ta'dib. Halo, Pak Bahrudin ada hadir? Oke, lanjut ke safety. Safety. Nur Faidah. Ta'dib itu apa ta'dib? Oke, kemudian ada Abdul Hamid. Pak Abdul Hamid. Makna ta'dib itu apa? Ada Pak Abdul Hamid? Oke ya. Makna ta'dib itu apa sih? Ta'dib itu adab. Nah, inilah sebenarnya yang membedakan antara pendidikan Islam itu dengan pendidikan sekuler. Orientasi pendidikan Islam itu bukan hanya orientasi pada dunia, tapi melampaui dunia itu sendiri. Orientasinya untuk kehidupan akhirat. Ya. Jadi ta'dib itu sebagaimana hadis Nabi, misalkan adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah telah mendidikku, maka menjadi baiklah akhlakku. Nah, ta'dib ini kemudian diformulasikan oleh seorang ulama yang namanya Naqib Al-Atas, asal Bogor ya, Empang, tapi dikenal sebagai cendekia dari Malaysia. Naqib Al-Atas. Ya, dia memiliki pemikiran tentang Islamic worldview, pandangan dunia Islam. Ini penting juga ya kita memahami itu. Nah, inilah yang membedakan antara pendidikan Islam dan lainnya. Jadi pendidikan Islam itu walaupun dia pintar sehebat apapun, maka akhlaknya harus lebih baik. Adabnya harus lebih tinggi. Maka kemudian ta'dib ini diterjemahkan para ulama-ulama kita melalui implementasi nilai-nilai akhlak sesuai dengan tingkatannya ya. Kita dulu ketika diniyah misalkan itu ada akhlakul banin, akhlakul banat. Itu artinya apapun yang kita pahami harus menyesuaikan dengan adab akhlak.
Ketika kita belajar, ulama kita membuat tuntunan tentang bagaimana cara belajar. Ada kemudian Syekh Jarinji dengan kitab Ta'lim Muta'allim. Nah, di situ semuanya mengajarkan adab. Artinya adab atau akhlak dalam konteks Islam itu tidak berdiri sendiri. Maka ketika saudara nanti menjelaskan tentang adab, tentang akhlak, karakter, moral, itu pada substansinya ada persamaan dan perbedaan. Nah itu ya, jadi teman-teman semua nanti juga harus betul-betul memahami makna tarbiyah, ta'lim, dan ta'lim. Oke, kita sudah ada 14 ini ya. 14 dengan saya. Silahkan yang presentasi hari ini. Tadi safety ya. Silakan. Ada safety? Izin Pak Dokter untuk yang presentasi kelompok 2 mungkin. Kelompok berapa? Kelompok 2 Bapak yang kemarin belum presentasi. Oh iya, silakan. Teh Nisa, Teh Risma, silakan. Ya, silakan. Izin untuk streaming itu ya Pak? Ya, silakan klik tanda panah yang ada di layar dan klik berbagi layar. Ini Pak. Agar teman-temannya bisa lihat. Oke. Masih ada kesulitan? Iya Pak, Oke, sambil mempersiapkan, ini ada Khairun Nisa, Ibu Khairun Nisa. Ya, sambil mempersiapkan ya. Oke. Ibu Khairun Nisa, tadi kan ada konsep taklim, ta'dib, tarbiyah. Kira-kira menurut Ibu bagaimana dengan konteks pandangan konsep itu? Silahkan Bu dijelaskan. Ada tadi? Oke, langsung aja presentasi, nggak apa-apa, langsung presentasi. Karisma boleh. Suaranya di saya belum terdengar ini, bisa dekat ke mikrofon. Cek. Ada suaranya Pak? Suaranya ada, Oh iya. agak dekat aja ke mikrofon ya. Oh iya, baik Pak. Izin Pak, gambarnya udah terlihat Pak? Ya, sudah kelihatan. Kelihatan udah Pak? Terlihat. Karisma boleh dimulai? Ya, silakan. Ya, izin dimulai ya Pak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 2, insya Allah hari ini akan menjelaskan sedikit presentasi ya. Sebelumnya, yang kami hormati Bapak Dr. Edi, MPDI, dan teman-teman sekalian yang saya hormati. Alhamdulillahirrabbilalamin, wa binastain wa ala umuri dunya wadin, wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kali ini kami akan memberikan sedikit penjelasan mengenai tentang jenis-jenis sumber belajar PAI dan pemanfaatannya dalam konteks Islam. Tanisa boleh di slide selanjutnya. Ya, sebelumnya di sini kami menjelaskan dulu apa sih sumber dari belajar. Nah, di sini ada dua pengertian, definisi dan fungsi. Definisi dari sumber belajar ini yaitu sumber belajar adalah segala sesuatu
yang dapat memberikan kemudahan kepada peserta didik dalam memperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan dalam proses belajar mengajar. Nah, fungsi dari sumber belajar tersebut yaitu menyediakan fasilitas belajar yang memungkinkan siswa belajar lebih efektif dan menambah pengetahuan. Nah, di dalam sumber belajar juga ada jenis sumber belajar. Selanjutnya, Tenisa. Nah, di sini jenis sumber belajar itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertamanya ada sumber belajar yang dirancang atau learning research by design, di mana penjelasannya itu dikembangkan khusus sebagai komponen instruksional formal. Jadi di sini itu contohnya tuh kayak buku pelajaran, modul, program, VCD, dan pembelajaran. Di mana sumber belajar yang dirancang ini adalah sumber yang sudah dibuat ya untuk dalam proses pembelajaran. Yang kedua itu ada sumber belajar yang dimanfaatkan atau learning research by utilizations, di mana tidak didesain untuk pembelajaran tetapi dimanfaatkan secara insidental. Jadi kayak contohnya tuh lebih kepada kayak hal teknologi, seperti contohnya surat kabar, siaran televisi, ataupun di tempat-tempat seperti umum. Nah, terus selanjutnya di situ ada kelompok sumber belajar. Menurut Mulyasa, sumber belajar pada garis besar dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Tenisa, maaf, selanjutnya ya. Ya, di sini saya akan menjelaskan, di sini ada kelompok sumber belajar ya, atau jenis belajar itu terdiri dari 6. Yang pertama itu ada pesan, di mana pesan ini merupakan pelajaran atau informasi yang diteruskan oleh komponen, seperti contohnya tuh kalau misalnya digunakan itu kayak studi ya, dalam mata pembelajaran kayak IPS, IPA gitu, atau bahasa. Jadi pesan itu lebih kepada informasi yang diteruskan seperti kayak bahan ajar atau kurikulum yang digunakan dalam suatu pendidikan. Terus kalau misalnya manusia itu orang yang menyampaikan pesan secara langsung, yang memberikan suatu informasi kepada peserta didik, seperti contohnya kayak guru, konselor, atau administrator. Terus yang selanjutnya ada bahan. Bahan ini merupakan perangkat lunak yang mengandung pesan. Jadi bahan ini digunakan dalam sumber belajar itu seperti kayak buku, modul ajar yang digunakan, terus video atau modul dan sebagainya. Terus selanjutnya itu ada alat. Yang kalau kita ketahui itu kayak perangkat ya, perangkat keras. Bisa menjadi perangkat keras atau perangkat lunak yang digunakan dalam suatu sumber pembelajaran ya, proses pembelajaran. Kayak seperti yang digunakan itu kayak proyektor untuk nonton film atau misalnya melakukan presentasi, terus video, dan kayak komputer atau Microsoft ya. Kalau alat itu seperti kayak perangkat kerasnya ya. Ada contohnya kayak proyektor, komputer, atau mikroskop yang digunakan siswa dalam pembelajaran. Terus selanjutnya itu ada teknik. Nah, kalau teknik itu yaitu prosedur rutin atau acuan yang disiapkan untuk menggunakan bahan kayak peralatan ataupun manusia, kayak guru yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk menyampaikan suatu sumber dalam pembelajaran ya. Kayak contohnya tuh kalau teknik itu kayak yang dilakukan guru dalam proses pembelajaran tuh kayak seperti diskusi atau misalnya kayak ice breaking atau sebagai permainan. Nah, terus selanjutnya itu ada lingkungan. Lingkungan itu merupakan sumber belajar yang penting ya, di mana dalam suatu proses pembelajaran. Kayak contohnya dalam sumber pembelajaran itu, kayak sumber belajar itu kalau di lingkungan bisa seperti kayak perpustakaan, museum, atau sebagainya. Ya, next selanjutnya maaf, Tanisa. Ya, selanjutnya itu ada sumber belajar PAI. Nah, sumber belajar PAI ini adalah segala sesuatu
yang dapat digunakan untuk membantu proses pembelajaran itu mencapai suatu kayak nilai, ajaran, praktik Islam sehingga terbentuknya keimanan, pemahaman, dan akhlak peserta didik. Kayak yang kita ketahui ya, kalau dalam sebuah pendidikan kan PAI, Pendidikan Agama Islam. Nah, di mana kan diarahkan itu kepada kayak kalau pendidikan agama Islam itu kan kalau di sekolah kan diarahkan untuk meningkatkan kayak keyakinan, pemahaman, penghayatan, terus juga pengalaman ajaran kayak agama Islam ya. Di mana dalam pendidikan agama Islam itu kayak sekolah Islam itu dikatakan Islam adalah pendidikan Islam dan sebagai warga sebagai Islam yang dimana kita ketahui ya kalau tahapan dalam suatu pendidikan Islam itu kayak misalnya setara dengan kayak SD itu kan kayak MI atau madrasah ibtidaiyah ya. Terus kalau SMP-nya itu kayak madrasah nawiyah, terus MA-nya madrasah aliyah atau setara dengan SMA-nya dan juga perguruan tinggi itu kayak sekolah tinggi agama Islam. Selanjutnya nanti akan disampaikan oleh teman saya yaitu Teh Anissa, silakan. Ya, silakan. Terima kasih. Ini akan menjelaskan belajar daripada yaitu yang pertama ada kajian tematik ini yang berhubungan dengan akhlak, pendidikan, toleransi dan juga ekonomi dan biasanya sumber belajar itu didapatkan dari buku atau literatur yang lain seperti jurnal, terus juga modul, kontekstual sesuai dengan isi zaman. Jadi penafsiran ayat ini sesuai dengan perkembangan zaman ya, agar tentunya dapat peserta didik. Biasanya juga bisa didapatkan di literatur digital tentunya. Referensinya harus diingat. Selanjutnya analisis nilai dan pesan moral. Analisis moral tentunya mengambil nilai luhur dan pesan moral dari teks Al-Quran dari kita mengambil pesan moral dari Al-Quran gitu. Tentunya kembali lagi kepada sumber utamanya adalah Al-Quran dan juga hadis, yang mana meliputi tentang pembelajaran studi hadis, studi sanad, terus matannya, terus juga buku-buku tentang akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperkuat karakter dari peserta didik. Selanjutnya, maupun fungsi sumber belajar. Apa sih fungsi sumber belajar bagi PAI itu sendiri? Yang pasti mempermudah pemahaman materi dan juga menyederhanakan pembelajaran PAI ini untuk agar menjadi kompleks. Jadi siswa lebih yang memahaminya dengan adanya sumber belajar. Selanjutnya, menumbuhkan secara positif. Tentunya ini semua fungsinya untuk menentukan sikap kritis dan akhlak atau karakter daripada buku bacaan yang dijadikan belajar. Selanjutnya, efektivitas pembelajar. Sumber belajar dapat membantu menyampaikan materi secara lebih komprehensif dan juga menarik. Adapun kemandirian belajar. Nah, siswa ini dengan adanya teknologi zaman sekarang didorong untuk aktif dalam mencari sumber belajar, apalagi dengan banyaknya teknologi yang sekarang sudah dapat mengeksplorasi materi-materi yang secara mandiri gitu dari sumber belajar yang ada. Selanjutnya ada lingkungan dan keterampilan. Sumber belajar juga bisa didapatkan seperti yang tadi Miliana ya, biasanya lingkungan belajar juga sumber belajar juga dapat dari lingkungan dan juga keadaan. Yang mana lingkungan ini contohnya ya seperti tempat belajar nyata, contohnya lembaga zakat, pesantren, praktik ekonomi syariah digunakan untuk studi pangan dan proyek risiko. Ini sejalan dengan dengan kurikulum sekarang yang mana kurikulum mereka apa yang mereka rasakan sehingga pembelajaran menjadi nyata gitu. Bisa diambil daripada lingkungan sekitar mereka. Selanjutnya ada keteladanan. Keteladanan itu mengambil contoh
teladan Rasulullah SAW, terus juga guru, ulama yang mana menjadi model daripada siswa itu untuk menjadi sumber belajar. Selanjutnya, peningkatan modeling akhlak, refleksi, dan internalisasi nilai-nilai. Selanjutnya, sumber digital dan literatur akademik. Tentunya di era modern sekarang, PAI harus memanfaatkan teknologi dan literatur ilmiah untuk memperluas wawasan. Ya, intinya semua ini untuk agak dekat ke mikrofon mungkin ya, biar suaranya agak jelas. Ya, baik Pak. Platform jurnal, e-learning, terus juga aplikasi Al-Quran sekarang ya, terus LMS untuk diskusi daring, terus kelas interaktif, pembuatan media. Yang selanjutnya ada buku dan juga literatur. Buku dan literatur juga bisa didapatkan juga dengan menggunakan sumber digital ya. Untuk bukunya, buku ajar PAI, modul, jurnal ilmiah, artikel penelitian digunakan untuk analisis materi dan juga penulisan ilmiah. Nah, biasanya pemerintah sendiri mengupayakan bahwasanya guru-guru bisa mendapatkan guru-guru juga bisa mendapatkan sumber belajar dari platform yang pemerintah buat. Misalkan kalau saya di TK ya Kak, izin ya Kak. Kalau di TK saya menggunakan sumber belajar itu ruang murid Pak. Jadi ruang murid ini ada sumber belajar buat siswanya ada, modul ajarnya juga ada. Terus mereka juga ada game edukatif untuk memberikan pengalaman yang nggak bisa dilupain gitu Pak sama anak-anak TK, kali saya seperti itu. Dan mungkin teman-teman yang lain juga mungkin sudah ada yang namanya teknologi juga yang sekarang ya, smartboard ya. Jadi ada beberapa yang sekolah juga sekarang sudah memakai smartboard yang mana itu untuk mempermudah dalam proses pembelajaran, itu bisa diambil bisa menjadi sumber belajar daripada siswa itu sendiri. Terima kasih Pak. Baca. Ya. Sudah selesai. Ya. Lanjut atau sudah? Sudah selesai Kak, slide-nya sudah habis. Terima kasih. Ya, mungkin dari teman-temannya ada yang mau ditanyakan, silakan. Wismawati mungkin bisa menyimpulkan nih terkait dengan presentasi ini. Atau mungkin langsung pertanyaan saja dari rekan-rekan. Silakan. Kesimpulannya itu sumber belajar PAI itu mencakup yang kita ketahui ya. Kalau di dalam pendidikan agama Islam seperti Al-Quran, hadis, media, lingkungan, dan manusia itu semuanya itu sangat penting ya. Dimana itu tujuannya itu untuk membentuk akhlak mulia peserta didik. Nah, dengan kita memanfaatkan sebagai sumber kayak Al-Quran, hadis, terus di lingkungan dalam belajarnya, media, terus teknologi juga, ini menjadikan kita itu sebagai guru itu dalam mengajar itu agar memudahkan ya, lebih efektif, menarik, dan bermakna. Jadi pembelajaran PAI ini tidak hanya menghasilkan siswa yang tahu suatu pengetahuan ya, ilmu, tetapi juga mampu mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Ya, dari teman-teman mungkin ada pertanyaan, boleh silakan. Ya, silakan kalau ada hal-hal yang didiskusikan dari teman-teman semua. Saya nanya. Silakan Pak Abdul Hamid, silakan bertanya kepada yang mempresentasi hari ini. Silakan. Tadi dikatakan ada sumber belajar, diantaranya kan ada yang nomor 4 teknik. Teknik itu apa metode ya? Kira-kira metode apa saja yang saat ini lebih tren yang diajar kepada anak-anak, dan berapa macam metode yang umum gitu? Terima kasih. Ya, silakan langsung dijawab saja. Silakan.
Mungkin bisa dijawab oleh Anissa tadi atau Risma. Pak, baik Pak. Ya betul, tadi ada teknik ya Pak. Yang saya pahami ya Pak, kalau teknik itu lebih pada namanya basis pembelajarannya ya Pak. Bisa dibilang juga metodenya misalkan ada pembelajaran yang pakai visual yang itu. Terus juga ada juga yang berbasis permainan juga, jadi sambil belajar sambil bermain. Terus ada juga pembelajaran yang berbasis kayak cerita-cerita gitu Pak. Seperti itu Pak. Oke, mungkin yang lain bisa menambahkan. Ada Rismawati bisa menambahkan? Ya izin menambahkan sedikit. Mungkin yang tadi dimaksud teknik itu kan metode ya. Jadi bagaimana cara dalam pengajarannya. Kan yang kita ketahui itu kalau PAI itu kan dalam pembelajaran agama itu kan kebanyakan guru itu dulu tuh mengajarkan itu hanya dalam metode ceramah. Nah, dimana kan sekarang kan sudah berkembang dengan teknologi ya. Jadi kita bisa memanfaatkan sebuah teknologi. Jadi dimana dalam pembelajaran itu bisa sebagai seperti kayak games. Bisa kita misalnya kembangkan dalam pembelajaran itu kan hanya bukan ceramah aja ya, bisa melalui kayak diskusi, terus juga bisa kayak quizzes ya, memberikan soal-soal sambil bermain games juga gitu. Mungkin kurang lebihnya kayak gitu, Pak. Ya, terima kasih ya atas presentasi dan jawaban. Apa yang disampaikan oleh saudara kita ini, Pak Abdul Hamid, itu cukup bagus ya, terkait dengan metode teknik dalam proses pembelajaran. Nah, teman-teman sekalian, terutama mata pelajaran PAI, itu kita harus betul-betul memahami ya, bahwa pembelajaran PAI itu orientasinya adalah bagaimana membuat siswa itu akhlaknya menjadi baik, ya. Akhlaknya menjadi baik, maka dalam pelajaran di madrasah itu ada namanya akidah akhlak. Bagaimana kemudian beribadahnya baik, maka kemudian di madrasah itu ada mata pelajaran yang namanya fikih. Bagaimana kemudian pemahaman terhadap sejarah, tarikh yang baik, maka kemudian ada mata pelajaran SKI. Bagaimana siswa itu memahami Quran dengan baik atau hadis dengan baik, maka ada namanya mata pelajaran Al-Quran dan hadis. Nah, keempat mata pelajaran itu untuk di sekolah disatukan dengan nama mata pelajaran pendidikan agama Islam dan akhlak mulia ya. Jadi pendidikan agama Islam dan akhlak mulia yang di dalamnya mencakup 4 unsur itu. Unsur akidah, unsur akhlak, akidah dan akhlak, Al-Quran hadis, sejarah dan fikih. Nah, ketika di madrasah itu diubah dalam jam pelajaran. Nah, ada masing-masing struktur pelajarannya itu adalah 2 jam pelajaran, tergantung di satuan mana dia, apa di SD, apa di MI, apa di Sanawiyah, atau di Madrasah Aliyah atau MAK. Nah, kemudian inti dari pelajaran itu adalah bagaimana siswa itu bisa memahami akhlak yang baik. Bagaimana siswa itu beribadah yang baik. Bagaimana siswa itu mampu membaca Al-Quran yang baik. Nah, untuk mencapai 4 kemampuan ini, membaca dengan baik, berakidah akhlak dengan baik, beribadah dengan baik, dan memahami sejarah dengan baik, pertanyaannya kemudian metode apa, teknik apa yang digunakan agar siswa itu bisa belajar kemudian menghasilkan sesuai dengan harapan. Nah, ini masing-masing memiliki
metode-metode yang beragam. Nah, kemudian kalau kita kaitkan dengan akidah akhlak, maka metode keteladanan itu adalah metode yang utama. Artinya ada model di kelas, ada model yang jadi panutan siswa. Model untuk panutan siswa siapa? Tidak lain adalah guru dan orang tua. Karena itu untuk mencapai keberhasilan pendidikan Islam, sebenarnya komunikasinya harus dibangun antara orang tua, siswa, dan guru. Dalam hal ini mungkin sekolah. Nah, metode uswatun hasanah ini adalah metode bagaimana seseorang itu bisa memberikan contoh terbaik. Kalau untuk akidah, untuk akhlak, ya harus ada role modelnya. Role model itu ya guru. Nah, kemudian dalam Undang-Undang Guru dan Dosen ya, nomor 14 tahun 2005 itu jelas. Seorang guru harus memiliki kompetensi-kompetensi. Ada 4 kompetensi ya, pedagogik, profesional, kemudian kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Nah, kepribadian ini sebenarnya seorang guru harus mampu menjadi contoh terbaik. Nah, kemudian metode apa agar siswa itu dapat melaksanakan ibadah dengan baik seperti sholat. Sholat itu rutin. Sholat duha ya harus dikerjakan dengan rutin walaupun sunnah. Nah, maka kemudian bisa gunakan dengan metode-metode pembiasaan. Ada metode tanya jawab. Ada metode kisah seperti sejarah. Ada metode ceramah. Dan metode-metode lain ya yang banyak ya, bisa metode demonstrasi, bisa metode targhib dan tarhib. Apa itu? Memberikan motivasi. Kemudian ada lagi metode resitasi, pemberian tugas, dan macam-macam metode-metode lain yang disesuaikan dalam proses pembelajaran itu. Nah, cuma yang menjadi problem adalah pendidikan agama Islam itu bukan hanya berbicara tentang dunia, tapi juga berbicara tentang akhirat. Seseorang menjadi ainul yakin atau hakul yakin ketika dia mengalami. Maka kemudian ini menjadi tantangan tersendiri bagi guru-guru PAI untuk memberikan metode apa ya yang terbaik agar siswa itu keimanannya, akhlaknya menjadi bertambah, menjadi kuat, termasuk juga gurunya. Maka kemudian muncullah konteks-konteks saat ini. Bagaimana seorang guru PAI itu harus menyelaraskan model-model pembelajarannya dengan konteks saat ini. Saat ini pembelajaran sudah berbasis AI, sudah berbasis Canva, sudah berbasis kecerdasan buatan, sudah berbasis robot, ya. Bahkan kalau di luar negeri itu robot disuruh ngajar. Padahal banyak kelemahannya, karena yang diajarkan hanya kognitif, pengetahuan. Tapi dalam pendidikan Islam bukan hanya transfer of knowledge, memindahkan pengetahuan, tapi transfer of value, nilai, akhlak. Mentransfer akhlak nggak bisa dengan pengetahuan saja, tapi dengan keteladanan. Nah, maka kemudian guru PAI lah di sini harus cerdas memainkan media, ya, termasuk juga media yang berkembang saat ini, termasuk juga menggunakan evaluasi. Evaluasi kalau yang selama ini berjalan menggunakan textbook, ya, siswa menulis soal kemudian menjawab atau menggunakan LKS, tapi yang maksud LKS ini sebenarnya bukan LKS ya, karena LKS yang sesungguhnya itu dibuat oleh guru masing-masing, bukan dibeli dalam pabrikan itu. Nah, LKS misalkan itu kan menjenuhkan. Maka kemudian pada saat ini penguasaan teknologi bagi guru PAI itu menjadi sebuah keharusan. Dia memahami Kahoot, memahami Quizizz, ya, memahami bagaimana menggunakan soal dengan Google Form dengan jawaban otomatis. Bagaimana seorang guru itu bisa memanfaatkan media-media seperti YouTube, ya, dengan rekam-rekaman short yang pendek tapi isinya tersampaikan. Nah, itu juga sekarang menjadi penting ya, karena
teknologi sudah berkembang dengan baik. Maka kemudian apa yang ditanyakan tadi, kita harus bisa memainkan peran penting dari guru PAI ini untuk melakukan proses pembelajaran secara maksimal. Nah, mungkin yang lain ada yang ditambahkan, silahkan kalau ada kelompok ini yang ditambahkan. Ini presentasinya mungkin bisa ditutup dulu ya. Silakan kalau ada yang ditambahkan mungkin dari Pak Bahrudin, silakan mungkin ada komentar, disilahkan Pak Bahrudin. Izin Pak, saya mau Ya, bertanya. silakan. Siska, ya silakan Siska. Bagaimana cara mengajarkan atau menyampaikan kepada anak bahwa Al-Quran adalah sumber utama tanpa Kepada merendahkan siapa? Tadi kepada siapa? Pada itu Pak, pemateri boleh. Ulangi Ya. lagi Bu pertanyaannya. Bagaimana cara mengajarkan atau menyampaikan kepada anak bahwa Al-Quran adalah sumber utama tanpa merendahkan sumber lainnya seperti hadis atau enggak pendapat ulama gitu. Gitu Pak. Ya, silakan dijawab yang tadi presentasi. Rismawati mungkin jawab, silakan Rismawati. Atau Pak Iyas, ini atas nama Iyas mau menjawab, silakan Pak. Boleh kita diskusi sama-sama. Pertanyaan tadi bagaimana kita memahami atau menyampaikan proses pembelajaran Al-Quran itu sebagai sumber utama tanpa, ya Bu ya, Bu Siska ya, tanpa apa tadi? Tanpa merendahkan sumber lain seperti hadis atau pendapat ulama gitu. Iya. Silakan kalau ada yang mau menjawab. Pak Yas, silakan Pak Yas. Atau ada Yas, Pak Barudi atau teman-teman yang lain, Pak Abdul Hamid, Pak Fajar, silakan kalau ada yang mau jawab. Pak Zaki, silakan. Oke, mungkin ini pemateri hilang, nggak tahu kemana. Jadi gini, sumber utama dalam pembelajaran pendidikan agama Islam itu adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Sebagaimana kita pahami bahwa sumber utama dalam kehidupan kita ya Al-Quran dan Al-Hadis. Artinya sumber-sumber yang lain itu harus kita tempatkan pada posisi di bawah, ya, di bawah Al-Quran dan Hadis. Kenapa? Karena sumber utama. Cuma Al-Quran dan Hadis itu juga untuk menerapkannya perlu penerjemahan. Nah, di kelas kan pernah saya sampaikan bagaimana kita menerapkan ayat Al-Quran terkait dengan kebersihan. Itu memerlukan sumber daya yang tinggi, yang banyak, perlu strategi dan segala macamnya. Nah, tetapi proses penerjemahan itulah yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita. Misalkan ketika Al-Quran berbicara, kalau pembelajaran akhlak itu cukup, bukan cukup, itu dilakukan dengan metode uswatun hasanah misalkan. Ya kan dalam Al-Quran itu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Itu kan sederhana kalimatnya tapi penerapannya berat. Bagaimana seorang guru kemudian bisa menjadi uswatun hasanah? Itu perlu pengorbanan, perlu energi, perlu kesetiaan, perlu macam-macam yang harus tumbuh tertanam dalam diri seorang pendidik. Nah, artinya ketika kita menempatkan Al-Quran itu memang harus pada sumber yang utama. Hadis adalah sumber kedua. Nah, kemudian kaul-kaul ulama, sahabat, itu juga memang di urutan-urutan selanjutnya. Tetapi dalam praktiknya, ya, praktik dalam proses pembelajarannya, yaitu kita bisa menggunakan alat media yang memang sesuai dengan syariat Islam. Artinya misalkan begini, dalam lembaga pendidikan Islam atau lembaga keagamaan Islam
itu ketika mengajarkan olahraga, misalkan katakanlah praktik apa itu? Misalnya anak-anak itu ada praktik renang, itu harus dijaga etika Islam. Jangan sampai yang perempuan gurunya laki-laki, yang perempuan ya harusnya gurunya perempuan, atau jangan disatukan ke tempatnya. Itu juga etika. Adab-adab Islam itu harus juga diperhatikan dalam proses pembelajaran. Terus yang kedua, bagaimana misalkan ketika belajar ilmu yang lain. Nah, etika Islam juga harus diterapkan. Nah, misalkan ketika menampilkan kesenian-kesenian. Nah, Islam mengajarkan dalam lembaga pendidikan Islam, keseni itu adalah sesuatu yang naluri, yang manusiawi. Tetapi seni dalam Islam itu juga harus dipahami untuk menumbuhkan keimanan dan ketakwaan. Ya. Jadi selama seni itu menumbuhkan keimanan, ketakwaan, silakan saja. Tapi ketika seni itu kemudian sudah berbaur dengan nafsu dan seterusnya, itu dalam pendidikan Islam harus ditolak. Nah, jadi itulah kira-kira hal-hal yang perlu diperhatikan. Seni penting ya, karena tanpa seni hidup juga nggak enak. Artinya adab-adab itu juga harus diterjemahkan dalam lembaga-lembaga pendidikan Islam, sehingga nanti ada batasan, ada perbedaan mana lembaga-lembaga yang berbasis Islam dan yang bukan. Sehingga implementasinya nanti betul-betul didasarkan atas teks-teks Quran, hadis dan juga adab ya. Bagaimana di awal tadi kan kita sudah memahami dengan konsep tarbiyah, ta'lim dan ta'dib. Yang itu harus menjadi ruh dalam proses pembelajaran kita sehari-hari. Ya, terutama dalam lembaga pendidikan Islam. Oke, teman-teman semua, terima kasih atas kehadirannya. Ya, jangan lupa untuk mengklik kehadiran di kelas di e-kampus ya. Sudah mengisi kehadiran belum di e-kampus? Sudah. Nanti mengisi. Ya, nanti dibuka e-kampusnya atau mungkin saya inikan saja. Saya absen saja. Ya, oke, saya percaya ya teman-teman semua, nanti silakan isi di e-kampus saja. Terima kasih atas perhatiannya. Pak dosen di absen aja, internetnya lagi gangguan. Oke, siap. Nanti saya setelah ini saya tutup, nggak usah keluar dulu, nanti saya ke kelas dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf ya karena ada perubahan jadwal untuk hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.